sini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai tes PCR untuk mendeteksi adanya infeksi virus COVID-19. Simak ya videonya. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA atau memperbanyak materi genetik virus atau bakteri dengan cara in vitro. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus yang berlangsung dengan cepat, yaitu denaturasi, annulling, dan pemanjangan untai DNA. Reaksi-reaksi tersebut diulangi lagi dari 25-30 kali siklus, sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil polimerasi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Cara kerja PCR dalam mendeteksi SARS-CoV-2 ini diawali dengan pengambilan sampel cairan pernapasan atau nasopharynx swab, atau dapat juga cairan tenggorokan atau oropharynx swab, dapat juga dari pasien dengan alat panjang menyerupai cotton bud. Setelah mendapat sampel cairan tersebut, masukkan sampel ke dalam wadah steril untuk melakukan ekstraksi materi genetik atau mengisolasi materi genetik dari sampel. Nah, setelah diekstraksi, materi genetik RNA ini dibuat menjadi stabil dan diubah menjadi cDNA dengan bantuan reverse transcriptase. Karena RNA telah diubah menjadi cDNA, sampel tersebut dapat diamplifikasi melalui mesin RT-PCR sampai deteksi tercapai. Nah, metode amplifikasi pada RT-PCR ini dianggap sebagai gold standar untuk mendeteksi SARS-CoV-2 karena memiliki ketahanan, sensitivitas yang tinggi, dan spesifisitas. Dengan metode amplifikasi ini juga, jumlah potongan materi genetik yang terlipat ganda tersebut menggambarkan penguatan pada DNA. Hal ini yang membuat PCR lebih akurat karena dapat mendeteksi virus yang aktif. Hasil pemeriksaan PCR pun mencantumkan 2 hal, yaitu positif atau negatif COVID-19 dan cycle threshold atau CT. CT ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur deteksi virus COVID-19. CT value merupakan jumlah siklus yang dilakukan oleh alat PCR untuk melipat gandakan materi genetik virus pada sampel sampai virus dapat terdeteksi. Rata-rata jumlah putaran alat PCR hingga dapat mendeteksi materi genetik virus adalah 10-40 siklus. CT value ini berbanding terbalik dengan jumlah virus yang ada. Bila CT value rendah, maka jumlah virus dalam sampel semakin banyak. Oleh karena itu, dapat ditemukan dalam beberapa siklus saja. Nah, sebaliknya, jika CT value tinggi, maka jumlah virus dalam sampel semakin sedikit. Misalnya, bila dalam 10 kali siklus materi genetik, virus sudah terlihat, maka artinya virus COVID-19 ini di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Bila alat PCR membutuhkan 40 kali siklus, tetapi pada materi genetik virus ini tidak terlihat, artinya jumlah virus dalam tubuh hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Kalian tahu nggak bedanya rapid antibody, antigen, sama swab yang buat mendeteksi COVID-19 itu loh? Nah, aku jelasin ya. Rapid test antibody sama rapid test antigen itu sama-sama membutuhkan waktu yang cepat. Waktu yang dibutuhkan itu 15-20 menitan aja loh.
Biayanya juga lebih terjangkau. Bedanya rapid antibody untuk mendeteksi adanya antibody yaitu IgM dan IgG pada seseorang yang terinfeksi virus COVID-19. Sedangkan rapid antigen digunakan untuk mendeteksi adanya protein dari virus. Pada rapid test antibody, sampel yang digunakan adalah serum atau plasma darah dari ujung jari. Sedangkan rapid test antigen, sampel yang digunakan adalah lendir dari rongga mulut atau rongga hidung. Sedangkan swab PCR digunakan untuk mendeteksi adanya materi genetik virus dengan menggunakan alat PCR. Sampel yang digunakan adalah lendir atau cairan dalam rongga tenggorokan atau rongga hidung. Tingkat akurasi swab PCR cukup tinggi, namun dibutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1-7 jam. Dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Gimana nih videonya? Keren kan? Jangan lupa tekan like dan komen di videonya ya. Terima kasih.